Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten Sub Kapanewon Sami Galuh. Yang kami hormati Bapak PJ Lurah Argosari beserta Pamong Kalurahan. Yang kami hormati Bapak Ketua BPK beserta anggota. Yang kami banggakan kedua calon Lurah Argosari periode 2021-2027 dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, keterwakilan dari lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir, bisa rawuh di ruangan ini. Yang kami hormati dari jajaran Koramil Sami Galuh, Polsek Sami Galuh, dan seluruh peserta kampanye dialogis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan Argosari tanggal 18 Oktober 2021 yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang sehat, suasana yang aman, dalam kondisi yang kondusif, sehingga kita bisa bareng-bareng bersama-sama melaksanakan tahapan kampanye dialogis di Kalurahan Argosari. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk mengawali agenda kampanye dialogis pada kesempatan pagi hari ini, perlu saya sampaikan bahwa dalam kampanye dialogis ini kami menyusun tata tertib singkat yang ini harus ditaati oleh 3 lingkup. Pertama, calon yang berhak dipilih. Kedua, audiens, Bapak Ibu sekalian menjadi audiens di kampanye ini. Kemudian juga untuk seluruh peserta kampanye dialogis. Untuk menyingkat waktu, perlu saya sampaikan beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh kedua calon maupun audiens yang ada di ruangan ini. Ruang lingkup untuk calon yang berhak dipilih, ya. Jelas, yang pertama, calon yang berhak pilih sudah hadir sebelum acara dimulai, sudah terlaksana. Tempat duduk calon yang berhak dipilih berdasarkan nomor urut sudah menyesuaikan. Kemudian penyampaian visi misi ataupun rencana program kerja dari calon yang berhak dipilih oleh calon yang berhak dipilih sesuai nomor urut. Adil, ya. Adil, sesuai nomor urut. Setiap calon yang berhak dipilih dalam menyampaikan visi misi diberi waktu minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Kami beri waktu minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Setiap calon yang berhak dipilih akan menjawab pertanyaan termin pertama, diawali dengan mengambil lembar pertanyaan yang dibuat oleh perwakilan dari lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang ada di dalam amplop ini. Kami sudah menyiapkan tempat media ini, sebenarnya isinya adalah pertanyaan-pertanyaan dari keterwakilan kelembagaan kemasyarakatan Kalurahan. Di dalam amplop secara acak memberikan kepada moderator, nanti diberikan kepada saya untuk dibacakan. Nanti yang membacakan pertanyaan ini adalah saya. Bapak calon lurah nanti yang mengambil diberikan saya membacakan. Nanti diatur waktu oleh ini teman kami terkait dengan waktu, baru nanti menjawab pertanyaan. Ngeten nggih. Dalam memberikan jawaban atas pertanyaan diberi waktu maksimal 3 menit. Menjawab pertanyaan
diberi waktu maksimal 3 menit. Calon yang berhak dipilih berhak mengajukan satu pertanyaan kepada calon yang berhak dipilih lainnya. Seperti Pak Suroso bisa nanti mengajukan pertanyaan kepada Mas Lobergo Skewanto, begitu juga sebaliknya. Namun itu nanti setelah tahap termin demi termin kita jalani. Dan di dalam memberikan jawaban maksimal 3 menit. Dan terakhir yang untuk ruang lingkup calon yang berhak dipilih, setiap calon yang berhak dipilih diberi kesempatan waktu maksimal 5 menit dalam closing statement ataupun pernyataan penutup nanti. Setelah acara ini nanti sudah ada tanya jawab, sudah termin 3 sudah dijalani, nanti kita beri waktu closing statement. Silakan nanti memberikan closing statement kepada audiens. Kita beri waktu maksimal 5 menit. Kemudian ini untuk tata tertib audiens. Bapak Ibu, saudari perwakilan lembaga maupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ada tata tertib yang harus jenengan taati ketika nanti akan mengajukan pertanyaan kepada calon lurah berdua. Yang pertama, pertanyaan dibagi dalam 3 termin. Untuk termin pertama dengan pertanyaan yang sudah dibuat oleh perwakilan lembaga, ini menjadi termin pertama. Namun dalam praktiknya, biar nanti suasana tidak jenuh, nanti akan kita atur. Di termin pertama mungkin baru kita ambil 2 pertanyaan, kemudian kita selani ataupun kita selingi dengan pertanyaan dari audiens secara langsung, kemudian kita akan kembali lagi ke calon lagi, kembali ke kotak ini lagi, biar nanti suasana bisa hidup dan tidak terlalu monoton. Termin kedua dan ketiga masing-masing maksimal 3 penanya. Dalam arti di luar pertanyaan yang ada di kotak ini, Bapak Ibu selaku audiens bisa memberikan pertanyaan masing-masing maksimal 3 penanya dalam 1 termin. Setiap penanya hanya diberikan kesempatan menanyakan 1 pertanyaan, bukan pertanyaan yang beruntun ataupun banyak pertanyaan. Hanya diberikan 1 saja kesempatan memberikan pertanyaan. Kemudian ketentuan lagi, pertanyaan yang sudah dijawab oleh calon lurah tidak dikembangkan lagi menjadi pertanyaan baru. Karena di kampanye ini kita fungsinya adalah penjajakan, pengenalan program-program yang akan disampaikan oleh calon lurah. Jadi tidak ada pertanyaan yang dikembangkan kembali. Pertanyaan dalam ruang lingkup visi misi calon. Nah, ini bisa lebih luas dalam arti bagaimana nanti kedua calon lurah ini untuk bisa membangun Ngargosari baik mental maupun spiritual. Kami beri kelonggaran, bukan sangat terbatas dari visi misi calon, namun tetap dalam koridor pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan program kerja pemerintah Kelurahan Ngargosari, juga terkait dengan perencanaan pemerintahan Ngargosari. Kemudian untuk seluruh peserta kampanye tidak ada tanya jawab, ya, tidak ada tanya jawab dalam pernyataan penutup nanti. Ketika closing statement dari 2 calon sudah tidak membuka pertanyaan kembali, itu sudah selesai. Mungkin itu tata tertib yang saya bacakan. Semoga Bapak Sugeng Rawuh, Pak Newu, Pak Newu, untuk menyingkat waktu, dan ini Pak Siono selaku penghitung waktu sudah siap. Selaku penghitung waktu sudah siap. Untuk tahap yang pertama adalah penyampaian visi misi. Penyampaian visi misi sesuai dengan nomor urut dalam pengundian nomor urut. Visi misi yang pertama akan kita berikan kesempatan kepada calon nomor urut 1 Bapak L. Keswanto, Sarjana Ekonomi. Untuk memulainya nanti kita ada stopwatch di sini untuk menghitung waktu, sehingga Bapak
L. Keswanto tidak melebihi waktu ataupun kurang dari apa yang sudah dijatahkan ataupun sudah diberikan waktu. Untuk yang pertama kita sambut visi misi yang akan disampaikan oleh Bapak Lobenko Keswanto, Sarjana Ekonomi. Kita beri aplaus untuk calon nomor urut yang pertama. Terima kasih. Monggo untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panebu, Kapanewon Samigaluh, Bapak Panitia tingkat Kapanewon Samigaluh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Kelurahan Argosari beserta Pamong dari Cipamong dulu, Bapak Ketua BPK Kelurahan Argosari serta anggota, Bapak Ibu Panitia Pemilihan Lurah Kelurahan Argosari tahun 2021, Bapak Ibu dari unsur lembaga yang hadir pada kesempatan hari ini, baik itu dari unsur PKK, Karang Taruna, dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, dan tak lupa pula pada beliau Bapak Suroso selaku calon lurah nomor urut 2. Mengenai durasi waktu yang cukup singkat, kami akan memaparkan beberapa visi misi, dan mungkin karena durasinya cuma maksimal 10 menit, nanti kami ini hanya gambaran-gambaran secara singkat melalui PowerPoint yang kami buat. Itu di halaman pertama bahwa visi misi calon lurah di masa jabatan tahun 2021-2021 atas nama Lobertus Keswanto. Next Pak. Nah, dasar hukum kami membuat visi misi. Ini ada dasar hukumnya. Dasar hukum membuat visi misi yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa ataupun kelurahan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa maupun kelurahan. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa atau lurah. Nah, yang terakhir ini adalah dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan. Jadi yang ada nama kelurahan ini diatur di dalam Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2019. Kalau secara nasional ini masih menggunakan yaitu desa. Jadi visi misi ini adalah skalanya nasional. Jadi mohon maaf nanti jika kami menggunakan nama desa, karena kelembagaan kelurahan ini diatur di dalam pemerintahan urusan keistimewaan yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Next Pak. Nah, apapun ini adalah visi. Visi ini secara hierarki kebahasaan dalam bahasa atau KKP, dalam bahasa Indonesia itu sudah diatur bahwa visi itu merupakan mengkomunikasikan alasan berdasarkan keberadaan pemerintah desa atau kelurahan ini. Dan visi juga itu merupakan framework atau sinergisitas lembaga pemerintahan desa yang di atasnya adalah kepala desa yang sinergisitas adalah dengan BPK. Nah, visi kami atau visi saya itu adalah gotong royong membangun desa maju. Karena desa maju ini secara nasional itu ada indeksnya. Ada indeksnya. Di desa maju ini ada indeks.
Di provinsi atau di daerah istimewa Yogyakarta itu indeksnya adalah ini ada, yaitu 0,7837, termasuk ini adalah desa maju. Nah, visi kami itu adalah gotong royong membangun desa kelurahan maju yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia. Adapun hal tersebut itu mengandung pengertian bahwa pemerintah desa atau kelurahan Ngargosari itu berkeinginan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dengan nilai-nilai luhur sosial untuk mewujudkan kehidupan secara agamis yang kuat, maju, damai, sejahtera, dan gotong royong. Itu adalah visi atau angan-angan jika nanti terpilih menjadi lurah Ngargosari. Next Pak Moko. Misi ini adalah langkah yang diwujudkan untuk mewujudkan sebuah visi atau sebuah impian atau sebuah gambaran. Yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan desa yang jujur berwibawa. Yang kedua, mengedepankan kejujuran musyawarah mufakat. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas bekerja atau mengaktifkan seluruh perangkat desa atau kelurahan yang ada. Yang keempat adalah mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai. Yang selanjutnya adalah mewujudkan perekonomian, kesejahteraan bagi warga masyarakat desa atau kelurahan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal, dan meningkatkan kehidupan desa atau kelurahan secara dinamis dari segi agama maupun budaya. Next. Nah, ini adalah jargon jika nanti saya terpilih menjadi kepala desa ataupun lurah. Saya mempunyai jargon, punya kita bisa beda. Saya menciptakan jargon di Bundes adalah bisa beda punya kita, tetapi kalau di kelurahan adalah punya kita bisa beda. Apa yang dimaksud punya kita? Punya kita adalah Kelurahan Ngargosari. Bisa beda dari segi kultur, dari segi agama, dari segi budaya. Kita harus bisa beda untuk menuju desa yang maju sesuai dengan visi yang saya sampaikan tadi. Next Pak Moko. Nah, planning program ke depan ini sebenarnya ada 5 plan ataupun ada beberapa perencanaan di program. Pengertian program itu jelas secara hierarki adalah bahwa lurah itu adalah menjalankan pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan pembangunan desa atau kelurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Nah, dalam melaksanakan tugas atau tugas pokok dan fungsi itu porsinya, kepala desa itu adalah mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan serta mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa atau perdes. Lanjut Pak Mo. Program bidang pemerintahan ini yang pertama, bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan kelurahan merupakan unit yang paling terkecil dari struktur organisasi pemerintahan. Ini dimulai dari desa. Pemerintahan kelurahan harus jangan harapan, harus itu adalah jujur, profesional, amanah dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, dalam mengambil keputusan menciptakan pemerintahan yang seperti di atas tadi, yaitu dengan 1, pembenahan aparatur pemerintahan. Kalau kinerjanya harus kita tingkatkan baik dan lebih baik dan lebih baik. Kita harus sebagai pelayan masyarakat atau pelayanan publik itu harus selalu meningkatkan kinerja dengan tujuan adalah kita desa maju. Waktu tinggal 1 menit 20 detik. Oke. Yang selanjutnya yaitu di bidang next Pak Moko. Next. Nah, program bidang pemberdayaan masyarakat yaitu dengan terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. Next Pak Moko. Nah, ini program pembinaan yaitu dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan, ada pembinaan kerukunan umat beragama, ketentraman, dan pengadaan sarana prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, ataupun yang terakhir yaitu pembinaan kesenian sosial budaya masyarakat. Next.
Terima kasih, itu yang kami sampaikan sekilas dalam kami mau mengarah visi misi. Sebenarnya hard copy atau fotokopi sudah kami sampaikan, tetapi lebih lanjut nanti kita bisa diskusi, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk calon lurah nomor urut 1. Menginjak calon nomor urut 2 Bapak Surasa dari teman kami untuk mempersiapkan waktu ya, penghitung waktu. Monggo untuk nanti mentaati waktu yang kami sediakan. Perlu saya sampaikan Pak Meu bahwa waktu untuk visi misi kami beri waktu minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Monggo Pak Suroso, kita beri aplaus untuk Pak Suroso nomor 2 untuk menyampaikan visi misinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Beliau Bapak Kelemu Sami Galuh yang saya hormati. Beliau Bapak Ketua Panitia Pildur Kecamatan Sami Galuh, Paniwat Sami Galuh yang saya muliakan dan yang saya hormati. Beliau Bapak Ketua Panitia Pemilihan Lurah Kelurahan Argosari beserta anggotanya yang saya hormati. Tidak lupa kepada beliau Bapak BPK Kelurahan Argosari yang saya hormati, dan juga tidak lupa kepada Bapak Ibu dari lembaga Kelurahan Argosari yang ada dan yang saya hormati, juga yang saya muliakan Bapak Ibu tokoh masyarakat Kelurahan Argosari yang saya hormati dan yang saya banggakan. Untuk menyingkat waktu, perlu kami sampaikan di sini saya menyampaikan visi misi kami. Yang pertama, visi kami mewujudkan Kelurahan Argosari yang berbudaya dan agamis menuju masyarakat mandiri, adil, makmur, dan sejahtera dengan mengedepankan azas musyawarah yang jujur dan gotong royong. Mohon maaf karena keterbatasan sumber daya dari saya sehingga jauh nggak bisa membaca. Yang kedua, misi kami yang pertama meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan berwibawa melalui program peningkatan sumber daya manusia aparatur kelurahan. Kedua, meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat melalui program pembangunan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Argosari Cerdas. Keempat, meningkatkan pengembangan sumber daya alam untuk menaikkan ekonomi masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kelima, mewujudkan kawasan penyangga wisata Kelurahan Argosari sebagai ikon DIY Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program Desa Wisata. Itu yang menjadi visi misi kami apabila nanti saya terpilih menjadi lurah Kelurahan Argosari. Bapak Ibu yang saya hormati, karena keterbatasan waktu, mungkin kalau saya bacakan semua ini waktunya habis. Dan yang penting apabila nanti saya terpilih menjadi lurah Kelurahan Argosari, siap melaksanakan apa yang menjadi program dari pemerintah, baik dari pusat, daerah, provinsi, daerah,
dan Kapanewon dan seterusnya. Dan juga untuk lebih beratnya lagi apabila melayani kebutuhan masyarakat di paling bawah, ini yang menjadikan berat menjadi lurah di Kelurahan Ngargosari dan melayani apa yang menjadi kehendak masyarakat Kelurahan Ngargosari. Mudah-mudahan program dan visi misi kami ini nanti saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya apabila terpilih menjadi lurah Kelurahan Ngargosari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, karena keterbatasan waktu dan sumber daya kami, jelas kurang. Waktu masih masih 4 menit Pak saya. Karena waktu masih ada, perlu kami sampaikan bahwa rencana program yang pertama untuk pemerintahan, pengertian program sudah ditulis di situ. Yang pertama, program bidang pemerintahan, pembenahan aparatur pemerintah kelurahan. Aparatur pemerintah Kelurahan Ngargosari perlu mengoptimalkan kinerja agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Dengan demikian, harapannya aparatur kelurahan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lurah dan aparatur kelurahan, segala keuangan harus transparansi atau terbuka. Yang ketiga, sinergisitas dengan Badan Permusyawaratan Kelurahan Ngargosari. Yang keempat, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkatkan baik secara online maupun online, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Program bidang pembangunan non fisik, menumbuh kembangkan kesadaran sosial melalui kegiatan keagamaan, adat, istiadat, budaya, serta nilai gotong royong. Program pengembangan desa wisata. Program desa wisata merupakan terobosan untuk pengembangan ekonomi baru bagi desa-desa di Indonesia, sehingga masyarakat Kelurahan Ngargosari diharapkan bisa mengoptimalkan potensi wisata lokal setempat agar nantinya dapat meningkatkan ekonomi kelurahan. Maka dari itu diperlukan dukungan baik terkait sumber dana, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan. Dan yang penting adalah menyiapkan sumber daya lokal berkualitas dengan program bimbingan yang tepat. Kedua, pembangunan fisik, pembangunan sarana transportasi. Yang pertama, pemerataan pembangunan. Kedua, pembangunan secara swadaya dan gotong royong. Ketiga, pemeliharaan jalan cor blok dengan aspal. Empat, pembukaan akses jalan baru yang diperlukan. Kelima, pembangunan dan perbaikan sarana transportasi diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. B, pembangunan sarana pendidikan non formal. A, memelihara keberadaan PAUD dan TK. Selanjutnya, memelihara kelangsungan Taman Pendidikan Al-Quran TPA dan TKA.
memelihara kelangsungan pendidikan. Waktu tinggal 1 menit. Ya. Sekolah minggu, memelihara kelangsungan kelompok-kelompok pengajian, mengadakan pelatihan-pelatihan dan workshop. Ibu bapak yang saya hormati, mungkin masih banyak lagi yang perlu kami sampaikan karena waktunya terbatas. Untuk itu demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti bisa untuk bahan pertanyaan dari bapak atau ibu semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, banyak khilafan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri kampus yang meriah untuk calon nomor urut 2 Bapak Surasa. Perlu saya sampaikan Pak Newu bahwa kedua calon ini adalah orang-orang hebat Ngargosari ya. Yang pertama Pak Robert Setianto ini sebagai Direktur Bumdes Ngargosari. Pak Suroso adalah mantan Kepala Desa Ngargosari periode 2014-2020. Jadi kami sangat berharap kedua calon ini akan mampu memperjuangkan Ngargosari menjadi Ngargosari yang maju. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum acara kita lanjutkan, monggo Mbak Yesi, mungkin ada minum biar rileks sedikit ya, Mbak Bambang ya, biar tidak sepanang ya. Ibu bapak yang saya hormati, calon Lurah Ngargosari berdua, saya maju lagi di belakang ngangik di sini ya. Nanti kalau kita lanjutkan seperti sudah saya sampaikan dalam tata tertib tadi, dalam kotak ini Bapak Surasa dan Bapak Albert Riswanto, dalam kotak ini ada 12 pertanyaan. Ada 12 pertanyaan yang dihimpun dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. Kita tahu bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang wajib yang ada di Kalurahan ada RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, dan terakhir Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau LPMKAL. Ini adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah Kalurahan memajukan Kalurahan Ngargosari. Di sini ada 12 pertanyaan. Bukan berarti 12 pertanyaan ini nanti akan kita bacakan semua ya. Kita nanti akan kita ambil sesuai dengan suasana ataupun waktu ya, waktu yang tersedia. Ada 12 pertanyaan, mungkin nanti hanya 4 pertanyaan atau 6 pertanyaan, kita ikuti saja nanti ya. Jadi tidak harus 12 pertanyaan kita ambil semua. Izin Pak Ketua, mau dilanjutkan atau istirahat dulu sebentar? Mau lanjut saja? Ya, untuk menghemat waktu kita akan melanjutkan sinambi Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk unjuan saudara sawontenipun kaaturan munjuk katuran dahar kanthi mardu martikaning penggalis. Oke, kita akan memulai sesi tanya jawab dalam termin yang pertama. Dalam termin yang pertama, monggo Pak Supri, soalnya diacak-acak lagi biar nanti tidak apa ya, nanti dikira panitia sudah men-setting ini yang diambil yang ini. Tidak, ini 12 pertanyaan akan kita acak-acak dulu, baru nanti kita beri kesempatan untuk calon lurah nomor urut 1, adil ya, secara nomor urut sudah ditentukan, sehingga nanti akan mengambil 1 pertanyaan yang berasal dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Ngargosari. Ya kan, saya dan panitia tidak mengubah soal ini, bahkan tulisannya tetap asli, tulisan
pulpen, tulisan tangan, tidak ada kita edit, kita ketik, tetap sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh para perwakilan lembaga kemasyarakatan. Bisa dimulai Mas Moko ya. Nanti waktunya Pak Lobetus Keswanto dan Pak Suhasa setelah nanti mengambil amplop diberikan ke saya, akan saya bacakan soalnya. Pak Moka akan menghitung waktu maksimal 3 menit dalam memberikan jawaban. Monggo bisa dimulai untuk Pak Roberto Silwanto untuk berdiri. Ada yang bisa membantu diangkat atau biar di sini? Biar diangkat ya, biar nampak Pak Ipin. Monggo diabadikan. Terima kasih. Ini dari calon lurah nomor urut 1 sudah memberikan 1 buah amplop berisi pertanyaan. Pertanyaan ini tidak ada identitas dari lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mana. Namun nanti ruh dalam pertanyaan ini saya yakin itu mencerminkan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang membuat soal. Jadi sini tidak ada identitas dari lembaga apa di sini. Ya. Akan saya buka untuk pertanyaan yang pertama yang akan dijawab oleh calon nomor 1 Bapak L. Keswanto. Monggo Bapak L. Keswanto mau duduk ataupun mau berdiri dalam memberikan jawaban, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak L. Keswanto. Monggo dicermati ya pertanyaan ini, dan juga dari audien untuk mencermati ataupun mencatat dalam angan-angan. Oh, ternyata jawaban dari Pak R. Keswanto seperti ini. Ternyata nanti jawaban dari Pak Surasa dengan pertanyaan lain seperti ini. Ini jenengan gondeli ketika di antara 2 ini menjadi calon lurah, jenengan bisa mengingatkan karena di sini ada jawaban yang diberikan oleh calon lurah. Pertanyaannya, Pak Robertus Keswanto, Bapak calon lurah, tolong berikan kami gambaran seputar kegiatan atau program yang nantinya akan Bapak lakukan untuk memajukan wisata Ngargosari. Tentunya yang melibatkan Desa Wisata Widosari beserta strategi untuk penggalian potensi yang ada di Kelurahan Ngargosari. Ini pertanyaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan. Monggo. Waktunya maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami langsung saja menjawab sebuah pertanyaan. Ini tepat sekali karena barusan 1 minggu yang lalu kami bersama Bapak Panegu dan tingkat dan tenaga ahli dari provinsi dan kabupaten membahas tentang lurah berdasarkan sesuai dengan Permendes ataupun Kemendes bahwa wisata ini secara hukum jika ada dana itu nanti turun melalui badan usaha milik desa, karena satu-satunya lembaga desa yang berbadan hukum secara nasional itu adalah badan usaha milik desa. Dan dengan adanya catatan dari pemerintah pusat melalui Kemendes, melalui pemerintah provinsi, tenaga ahli kabupaten dan Panegu Samigalo, itu dengan catatan MOU atau adanya surat perjanjian berita acara di atas materai minimal 10.000, sinergisitas antara satu lembaga yaitu Badan Usaha Milik Desa, Desa Wisata, dan melalui Pokdanis. Ini harus kita kembangkan, dan kalau terpilih menjadi lurah ini adalah potensi lokal. Ada jargon juga, kita adalah back to nature, kembali ke selera asal. Karena dijawabnya dari zaman biyen. Back to nature, sekarang jargon wisata adalah back to nature. Sekarang kalau kita lihat wisata dimanapun bangunan-bangunan, tapi kita adalah back to nature, kembali ke selera asal. Makanan dari wujudnya adalah
menggote, jenderal, kelubang, itu back to nature namanya. Jadi program kami adalah memberdayakan melalui desa wisata dan Darwis. Jika ada finansial baik dari pihak ketiga maupun pemerintahan yang ada di atasnya, itu secara hukum sah harus melalui badan usaha milik desa karena secara hukum nasional sudah sah. Terima kasih. Waktunya masih kalau 3, mau dihabiskan atau cukup? Oke, kita beri aplaus untuk Pak Roberto Kiswanto, calon urut 1 sudah memberikan jawaban atas pertanyaan seputar wisata Ngargosari. Ya. Nah, untuk selanjutnya kami mohon Bapak Surasa selaku calon lurah nomor urut 2 untuk mengambil 1 pertanyaan. Monggo, mau diacak-acak dulu atau langsung ambil, monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Monggo untuk persiapan. Saya buka amplopnya. Monggo Pak Bustroson untuk mempersiapkan diri. Pertanyaannya begini. Pengurus RT tidak mempunyai hak secara pengusulan pembangunan di tingkat RT. Bapak Ibu jangan menyalahkan pertanyaan ya. Ini adalah pertanyaan dari lembaga. Ya inilah kita harus apa ya? Harus terima apapun pertanyaannya harus kita terima. Saya ulangi, pengurus RT tidak mempunyai hak suara dalam pengusulan pembangunan di tingkat RT. Karena semua keputusan pemerintahan terendah Pak Dukuh. Bagaimana seandainya Bapak jadi lurah untuk memperjuangkan RT dalam haknya sebagai rukun tangga yang berkualitas. Monggo. Waktunya siap? Dimulai dari sekarang. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Sebenarnya RT itu apa ya, masyarakat yang paling bawah, yang paling dasar, dan tidak betul apa yang disampaikan tadi pertanyaan tadi. Padahal yang namanya program pembangunan itu dengan adanya musrem Bandes itu berawal dari RT. Mungkin dari Pak RT mengumpulkan data-data untuk mana yang akan dibangun, dan di musyawarah kepeduan nanti diprioritaskan mana yang mau dibangun, dan setelah itu nanti di musyawarah desa dan juga diprioritaskan lagi, dan mana yang mau dibangun itu adalah dari kumpulan dari usulan dari RT tadi. Mungkin itu ya. Waktu masih ada 1 menit Mbak Mulia ya, kalau mau ditambah. Dan juga nanti setelah musrem Bangdes itu nanti kan dinaikkan ke tingkat kabupaten, sehingga nanti pembangunan tersebut bisa terpilih, tetapi ada dasarnya. Mungkin misalnya RT itu mengusulkan jalan mau di aspal atau mau di cor blok, tetapi pemanfaat itu kurang besar, kurang banyak. Tentunya yang kalah dengan yang memanfaatkan lebih banyak. Seperti itu Pak. Dan seterusnya sampai di tingkat kabupaten. Seperti itu. Mungkin nanti usulan yang kecil-kecil itu hanya mungkin bisa dilaksanakan dengan dana desa atau apa. Itu nanti bisa kebijakan dari lurah yang terpilih nantinya. Silakan kalau mau sih ditambahkan, ada 36 detik.
Kalau cukup ya tidak apa-apa, kita maksimal Pak Suroso. Monggo, mau ditambahkan monggo. Sudah cukup karena tadi hanya Pak RT kok usulannya nggak digunakan, itu salah. Oh iya. Ya, betul itu usulan dari Pak RT itu betul semua. Ya, aplaus untuk calon nomor 2 Bapak Surasa telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Sudah 2 pertanyaan, sudah adil. Di sini ada 12 pertanyaan. Saya tawarkan kepada forum, apakah mau diselingi dengan pertanyaan dari audiens yang secara langsung, atau kita coba lagi untuk ambil ini lagi, atau nanti setelah dari audiens kita ambil pertanyaan lagi dari kotak ini.